Lantas bagaimana solusinya ketika seorang istri itu sedang haid dan seorang laki-laki atau suaminya itu pingin banget untuk melakukan hubungan intim atau jima, ya, alangkah baiknya di saat itulah seorang istri harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa tujuan terpenting dalam menikah itu adalah beribadah, karena ibadah yang paling lama itu adalah sebuah pernikahan. Tidak ada ibadah yang paling lama selain pernikahan, karena pernikahan itu adalah menjalinnya hubungan antara suami dan istri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan tentunya tujuan terpenting lainnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menghasilkan anak dan keturunan dari pernikahan tersebut. Maka dengan menikah, alam akan tetap stabil, adanya pertumbuhan kembali manusia, dan dengan meninggalkan nikah, maka yang akan terjadi adalah akan rusak dan binasa alam ini karena tidak adanya keturunan manusia lagi. Nah, dari tujuan menikah tersebut adalah sebagai ibadah yang paling panjang, dan diantaranya mendekatkan diri kepada Allah serta menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Diantaranya ada beberapa waktu yang mana sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri ataupun hubungan intim, ya, yang mana selain waktu yang dilarang di dalam agama seperti saat istri sedang haid dan melakukan hubungan intim, selain pada jalan farjinya itu sangat dilarang dalam Islam. Misalnya melalui jalan dubur itu sangat dilarang di dalam Islam. Disebutkan dalam kitab Fathul Izar, lakin aqala ahlul ilm man jami'a zawjadahu fi lailatul jum'ati yasirul waladu hafidhan fi kitabillah. Dijelaskan oleh ahli ulama bahwa barang siapa yang mengumpuli istrinya pada malam Jumat, maka anaknya akan menjadi seorang hafid atau hafidah dalam kitabullah atau Al-Quran. Jadi seorang suami istri yang mana menjalankan hubungan intim, ya, hubungan seks pada malam Jumat, maka insya Allah kelak ketika dipercayai oleh Allah, dititipkan oleh Allah berupa anak, ya, keturunan, maka keturunannya tersebut akan menjadi seorang hafid ataupun hafidah dalam Al-Quran. Wa man jami'a fi lailatis sab'i yakunu waladu majnunan. Nah, yang selanjutnya, barang siapa yang melakukan hubungan intim pada malam Sabtu, maka keturunannya akan menjadi gila. Gila tersebut banyak sekali macam-macamnya. Ada gila secara memang benar-benar gila, atau mungkin gila jabatan, gila wanita, gila harta, dan sebagainya gila tersebut. Karena di dalam kitab tidak dijelaskan bahwa gilanya secara rinci itu gila seperti apa. Wa man jami'a fi lailatil ahadi yakunu waladu sariqan lil mulki ghairahu au dzaliman. Nah, yang selanjutnya adalah barang siapa yang melakukan hubungan intim atau hubungan jima pada malam Ahad, maka keturunannya akan menjadi seorang pencuri atau menjadi seorang yang zalim. Ya, kalau alangkah baiknya hindari melakukan jima pada malam Ahad, ya, karena keturunannya bisa menjadi pencuri ataupun seorang yang zalim. Jadi berhati-hatilah bagi seorang orang tua ketika hendak melakukan hubungan intim pada malam Ahad. Nah, yang selanjutnya, wa man jami'a fi lailatil isnaini yakunu waladun fakiran au miskinan au radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Nah, barang siapa yang melakukan hubungan intim pada malam Senin, maka keturunannya akan menjadi fakir ataupun miskin ataupun ridho kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim pada malam Senin, anaknya itu akan menjadi fakir atau menjadi miskin atau menjadi seorang yang ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selanjutnya, wa man jami'a fi lailatis sulasai yakunu waladun barron lil walidaini. Nah, barang siapa yang melakukan hubungan intim pada malam Selasa, maka kelak keturunannya akan menjadi orang yang taat kepada kedua orang tuanya, orang yang selalu membagusi sifatnya, karakternya, adabnya kepada kedua orang tuanya, selalu taat kepada kedua orang tuanya. Jadi
Alangkah baiknya ketika kita ingin keturunan kita itu taat kepada kita, maka antara suami dan istri melakukan hubungan intim pada malam Selasa. Wa man jami'a fi lailatil arba'i yakunu waladun kasiral akli au kasiral ilmi au kasiral syukr. Yang selanjutnya, barang siapa yang melakukan hubungan intim pada malam Rabu atau malam Rabu ya, itu kelak keturunannya akan cerdas, banyak akal, banyak syukurnya, bahkan banyak ilmunya. Jadi ini menurut saya bagian yang paling membanggakan orang tua ya, banyak syukurnya, banyak ilmunya, banyak akalnya. Jadi lakukanlah hubungan intim antara suami istri atau jima itu pada malam Rabu. Ini malam Rabu sangat super sekali ya, menghasilkan keturunannya itu tidak main-main. Nah, yang selanjutnya wa man jami'a fi lailatul khamis yakun waladun mukhlisun fi qalbihi. Yang selanjutnya pada barang siapa yang melakukan hubungan jima atau hubungan intim suami istri pada malam Kamis, itu kelak anaknya akan menjadi orang yang selalu ikhlas di dalam hatinya. Wa man jami'a fi lailatil idi yakunu alwaladu dasittu asabi. Wa man jami'a zaujatahu ma'ada kalum yakunu waladun abakum. Nah, di sini dilanjutkan lagi, barang siapa yang melakukan hubungan intim pada malam Lebaran, entah itu malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha, itu anaknya akan mempunyai 6 driji. Jadi maksudnya 6 driji itu jarinya ada 6 di tangannya itu ya, di tangannya itu ada 6, entah yang double itu jempolnya atau jari lainnya. Tapi kalau yang sering saya melihat itu ada jempolnya yang double, makanya di sini jempolnya ada 6, jarinya ada 6. Nah, biasanya kalau ada orang yang seperti itu, orang tuanya melakukan hubungan intim pada malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Nah, di sini dijelaskan lagi, ketika suami istri melakukan hubungan intim disertai dengan berbincang-bincang dengan sesuatu yang tidak perlu, ya, itu kelak keturunannya akan tuli. Tuli dalam arti di sini adalah tidak mengindahkan beberapa perintah-perintah Allah, misalnya memerintahkan sholat tetapi ditunda-tunda terus sampai bahkan mungkin meninggalkan sholat. Ya, itulah ketika seorang suami istri melakukan hubungan sambil berbicara. Waman jami'a fi dulumati yakunu waladun sahirona. Barang siapa yang melakukan hubungan intim antara suami istri dengan keadaan gelap, maka kelak anaknya atau keturunannya akan menjadi seorang ahli sihir. Waman jami'a ma'as siraji yakunu waladu husnus surah. Barang siapa yang melakukan hubungan intim atau jima antara suami istri dalam keadaan terang, insya Allah keturunannya akan memiliki wajah yang sangat bagus. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki biasanya ganteng ya. Makanya ketika melakukan hubungan intim ya alangkah baiknya benar-benar ada penerangan atau pencahayaan lampu, entah itu lampu yang remang-remang itu boleh, yang penting jangan sampai benar-benar gelap. Waman jami'a ra'iyan auradil mar'ati yakunu waladun a'ma au a'mal qalbi. Nah, yang selanjutnya barang siapa yang melakukan jima sambil melihat auratnya dari istrinya, kelak keturunannya akan menjadi buta. Butanya dalam ini adalah buta mata hatinya. Di sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man jami'a zawjatahu indal haidi fa ka'annama jami'u ummuhu 70 marrah. Al hadis. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjima istrinya saat istrinya dalam keadaan atau dalam kondisi haid, maka seperti dia itu menjima ibunya sampai 70 kali hubungan intim. Jadi alangkah baiknya ketika seorang suami mengetahui istrinya itu sedang haid, itu hindarilah untuk melakukan jima atau hubungan intim. Lantas bagaimana solusinya ketika seorang istri itu sedang haid dan seorang laki-laki atau suaminya itu pingin banget untuk melakukan hubungan intim atau jima, ya, alangkah baiknya di saat itulah seorang istri harus mengeluarkan ide-ide kreatifnya, seperti misalnya boleh menggunakan tangannya untuk onani milik suami tersebut, suaminya itu ya. Jadi menggunakan tangan istrinya karena itu diperbolehkan ya, bukan sunnah ya, tapi diperbolehkan. Daripada
menggunakan tangan sendiri itu sangat tidak diperbolehkan. Mencari yang lainnya di luaran itu justru malah menimbulkan dosa yang sangat besar ya. Jadi alangkah baiknya ketika istri sedang haid dan suami ingin melakukan jima, alangkah baiknya dengan menggunakan tangan istrinya sampai keluar air maninya, itu sangat diperbolehkan ya. Jadi itulah beberapa waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim, dan ada beberapa waktu yang mana sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan intim. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.